Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para ibu sekalian ya, Bapak dan Ibu sekalian, para pengikut setia ya pengajian-pengajian di Yayasan Umatan Wasata dari kampus ITB. Mula-mula saya ingin mengucapkan selamat berlebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengabulkan semua permintaan kita dan menjauhkan kita dari wabah ya, mara bahaya yang sekarang sedang melanda. Mudah-mudahan kita bisa segera kembali ke new normal ya, mudah-mudahan. Dan juga dalam artian kegiatan-kegiatan kita di kampus juga mudah-mudahan bisa kembali dengan normal yang baru nanti. Kita nggak tahu bagaimana nanti barunya normal itu bagaimana, nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat serta semua pengikutnya sampai hari akhir nanti insya Allah. Mungkin sebagai awalan saya cuma ingin mengingatkan ya pada Bapak dan Ibu sekalian ya, kepada adik-adik sekalian juga, bahwa semua kegiatan kita sudah mulai lagi nih ya, kegiatan yayasan kita, pengajian-pengajian walaupun tidak dimungkinkan dengan darat bisa dilakukan dengan online. Dan jangan lupa ada wasawal ya, walaupun masih awal-awal ini, tapi ada baiknya kita langsung menunaikan biar tidak terlupa. Kemungkinan kampus ITB bisa mulai new normal nanti tanggal 13 mungkin ya, 13 Juni. Nah, jadi kalau alam mungkin nanti akan sibuk kembali nih kita. Sebelum sampai sibuk ya, kita tunaikan dulu. Lalu yang lain lagi ya, tentunya amal-amal di bulan Ramadan yang seperti tilawah ya, qiyamul lail atau tahajud itu tetap kita lanjutkan ya, jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan itu menjadi oleh-oleh kita dari Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan bisa menerus kita lakukan sampai Ramadan berikutnya insya Allah. Berikutnya saya ucapkan terima kasih ini kepada Ustadz Samsi Ali ya, yang sudah bersedia untuk memberikan tausiah kepada kita untuk membuka kegiatan kita tahun ini. Saya tahu Ustadz sangat sibuk ini, jadi terima kasih yang sangat niat sudah bisa meluangkan waktunya bagi kami di kampus ITB. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama ke depan ya untuk hal-hal yang lain insya Allah. Sementara itu saja Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdullah tadi sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya yang acara utama kita ya, kita ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz Samsi Ali, beliau imam di New York. Sudah tersambung mungkin Ustaz Samsi Ali, bisa mendengar? Sudah. Alhamdulillah. Di sana masih subuh berarti Ustaz atau belum? Ya, baru selesai subuh. Oh, baru selesai subuh. Alhamdulillah. Ya, ini kita sesi diskusi sambil santai aja, Ustaz. Mungkin bisa memberikan masukan, tausiah kepada kami di Yayasan Umatan Wasaton, khususnya setelah Ramadan ya, apa yang perlu disiapkan. Kemudian juga mungkin bisa berbagi juga kondisi di Amerika Serikat seperti apa. Yang seperti kita tahu, di seluruh penjuru dunia itu sekarang terhubung dalam satu kondisi yang sama-sama susah ya di tengah pandemi virus corona ini. Jadi mungkin bisa saling berbagi juga kondisinya seperti apa. Jadi mungkin
setelah paparan dari Ustaz Samsi Ali, saya akan berikan kesempatan ya, Ustaz Samsi Ali mungkin setengah jam. Setelah itu kita buka dari sahabat-sahabat sekalian mungkin yang ingin bertanya ya, sekitar 15 menit. Mungkin Ustaz Samsi bisa mulai memberikan panggungnya ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Wa waffiqna lil 'amali bihi rabbal alamin. Alhamdulillah. Tentu pertama-tama mari kita semua saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat Allah ini tiada pernah terhenti dan tidak pernah terputus. Allah begitu kasih dan sayang kepada kita semua, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, dalam pandangan batin iman kita, adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah memulai ayat-ayat tersebut dengan kata-kata tabaraka, menunjukkan bahwa al-hayah dan kematian sekalipun itu adalah keberkahan bagi kita. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali insya Allah menjadi sumber keberkahan. Kesyukuran ini begitu sangat esensi dalam agama kita, karena ini menjadi pengakuan totalitas ya di dalam keislaman kita. Dan Islam iman kita ini menuntut pengakuan secara totalitas akan kemaha otoritasan Allah dalam hidup kita. Dan dalam istilah bahasa Arab al-i'tiraf at-tam, pengakuan totalitas. Ungkapan innalillah yang sering kita ungkapkan ketika ada yang meninggal dunia, sesungguhnya tidak saja kita ucapkan sebagai ucapan ketika seseorang meninggal dunia, tapi itu harus menjadi landasan hidup kita. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini dan hidup kita sendiri adalah merupakan milik Allah. Dan kapan-kapan kalau sudah masanya Allah akan memanggil kita kembali dan mengambil semua apa yang kita merasa memilikinya dalam hidup ini. Tentu syukur juga akan memberikan positive mind dalam kehidupan kita. Karena dengan syukur itu kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu menjadi bagian dari keputusan qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah menjadi qadarullah, maka itu pasti kita asumsikan sebagai yang terbaik. Apapun itu bentuknya. Mungkin menurut kita agak pahit, tapi insya Allah kalau itu merupakan keyakinan bahwa itu adalah qadarullah, maka itu akan menjadi manis. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyuka sesuatu ya, tapi ternyata itu adalah yang terbaik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita anggap baik bagi kita, enak bagi kita, manis rasanya, tapi itu adalah jahat dan buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Itu adalah ketetapan Allah dalam Al-Quran. Maka keyakinan kita akan seperti ini dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hirup pikuk keduniaan ini, naik turun, berubah-ubah dari masa ke masa. Ada manis, ada pahit, ada susah, ada sulit. Semua itu adalah merupakan qadarullah yang terjadi kalau sudah menjadi sebuah fakta di hadapan mata kita. Kalau belum ya tentu kita tidak yakini sebagai qadar. Qadar itu kita yakininya ketika sudah terjadi. Maka ketika terjadi corona misalnya COVID-19, apapun latar belakang dari semua itu, tentu banyak teori yang berkembang. Itu sudah menjadi sebuah qadarullah. Karena sudah menjadi sebuah realita di hadapan mata kita. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menghadapi dengan segala kemungkinan untuk tidak terdampak, sekaligus penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah sini biasanya disebut tie your camel and trust your Lord. Ikat ontamu dan percayalah kepada Tuhanmu. Itu merujuk kepada sebuah hadits Rasulullah SAW ketika seorang sahabat datang kepada beliau
Lalu beliau masuk menemui Rasulullah tanpa mengikat ontanya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak mengikat ontamu? Dia katakan, karena saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, i'qalha thumma tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal. Maka inilah yang kita lakukan sekarang ini. Kita tentu ikat kita ikat onta kita lakukan segala sesuatu yang memungkinkan agar kita tidak terdampak COVID-19. Tapi pada saat yang sama kita harus penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini bermuara dari kesyukuran. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kita kali ini cukup berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Ya tentu banyak hikmah yang harus kita petik dari semua ini. Hikmah dari corona itu sendiri dan hikmah dari bulan Ramadan di musim corona ini tentu memiliki hikmah-hikmah yang harus kita bisa mengambilnya sebagai pelajaran-pelajaran. Terlalu banyak pelajaran bisa kita ambil dari bulan Ramadan di saat corona ini, tapi salah satunya saya kira adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhannya segala tempat, segala waktu, dan segala situasi. Jadi jangan kita pernah berbeda-beda dalam menyikapi Tuhan kita hanya karena perbedaan waktu dan tempat atau perbedaan situasi. Terkadang ketika kita masih berada di tengah-tengah mayoritas muslim, kita kemudian ikut menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita berada di tempat yang menjadi minoritas, seperti Pak Hasballah yang pernah rasakan di Pittsburgh ketika itu misalnya, lalu kita berubah menjadi hamba-hamba yang lain, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Nah ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhannya itu adalah Tuhannya masjid, juga Tuhannya rumah kita. Di saat kita tidak sholat tarawih di masjid, lalu kita lakukan di rumah, itu tidak mengurangi komitmen kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran penting bagi kita untuk kita pegangi terus-menerus ke depan, bahwa Allah itu adalah Tuhan di mana-mana. Jangan lagi Tuhan ini kita marginalkan dalam rumah-rumah ibadah. Ketika kita di parlemen lupa bahwa Tuhan itu Tuhannya parlemen. Ketika kita di pasar, tanya Tuhan itu enggak bukan Tuhannya pasar lagi. Ini adalah marginalisasi kekuasaan Tuhan, dan ini secara tidak langsung merupakan bahagian dari keangkuhan, kesombongan, dan kepungahan manusia. Maka sekali lagi Allah mendatangkan bulan Ramadan pada saat-saat berbeda ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya semua tempat, semua waktu, dan semua situasi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik kita keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan kaya, miskin, biasa-biasa saja, dalam keadaan kuat, lemah, maupun apapun keadaannya, kita tetap zikrullah azza wa jalla. Ada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Ramadan kita ambil sebagai salah satu pelajaran penting ketika kita masuki di musim-musim COVID-19 ini. Nah tentu mengakhiri bulan Ramadan biasanya kita berada pada dua lembah, ya dua tempat. Yang satu adalah lembah ketakutan dan kekhawatiran. Kita khawatir jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita demikian kenyataannya. Yang kedua, insya Allah kita tetap berada pada lembah ar-raja, harapan dan optimisme. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang diterima. Tapi satu hal yang harus kita pelajari adalah belajar terus-menerus untuk kita rendah hati di dalam melakukan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita merasa paling menguasai ilmu fikih, atau mungkin kita merasa bahwa kita yang paling kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, lalu seolah-olah sudah menjadi garansi bahwa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menentukan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak. Karena sebab itulah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah contoh tauladan bagi kita semua. Bagaimana beliau ketika selesai meninggikan fondasi Ka'bah itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim selesai meninggikan fondasi Ka'bah itu, tentu kita berbicara tentang pertama adalah amalan yang paling mulia. Adalah amalan yang lebih mulia ketimbang membangun Ka'bah yang sekarang ini berjuta-juta manusia melakukan tawaf musim haji. Bahkan semua umat Islam yang sadar akan agamanya pasti menghadapkan wajahnya minimal 5 kali sehari semalam ke arah itu. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling taat. Orang yang imannya luar biasa, tidak pernah mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika selesai meninggikan fondasi Ka'bah itu, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada rasa was-was, kekhawatiran bahwa jangan sampai amalan yang barangkali semua orang menganggapnya mulia itu masih tidak diterima oleh Allah. Ini adalah bentuk ketawaduan, bentuk kerendah hatian seorang nabi yang luar biasa bernama Ibrahim alaihissalam. Maka harusnya kita di setiap akhir ibadah yang kita lakukan itu kita beristighfar. Demikian setelah salam dari sholat kita, astagfirullah, 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 menunjukkan bahwa walaupun kita merasa bahwa sudah perfect, sudah sempurna, rukunnya sudah, syaratnya sudah, sunnah-sunnahnya pun sudah, bahkan banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita tak menunjukkan rasa tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beristighfar atas segala ketidaksempurnaan itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui bulan Ramadan ini. Tentu penerimaan yang kita maksud adalah bukan sekedar bahwa amalan-amalan ibadah kita ini menjadi sebuah rutinitas dan menjadi sebuah kalkulasi. Jadi begini maksud saya. Ada minimal 4 dilema dalam ibadah yang kita lakukan ini biasanya. 4 permasalahan ibadah yang biasanya kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan atau dalam ibadah-ibadah mana saja. Yang pertama adalah kerap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi sebuah rutinitas yang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Maka misalnya Ramadan menjadi rutinitas tahunan. Setiap tahun pasti ada Ramadan. Maka setiap masuk bulan Ramadan itu rutinitas yang kita lakukan. Nah, kata rutinitas ini menjadi dilema tersendiri dalam beribadah. Karena sesuatu yang menjadi rutinitas itu biasanya nilainya menjadi semakin berkurang. Ya ibaratnya kalau kita makan makan rendang misalnya setiap hari, lalu menjadi sebuah rutinitas, maka enaknya rendang itu menjadi semakin berkurang karena menjadi sebuah rutinitas. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini bukan sekedar rutinitas. Makanya perlu memperoleh terus-menerus niat kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Dilema yang kedua adalah seringkali ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terlalu fikih oriented. Orientasinya adalah kita memperhatikan hukum-hukum fikihnya semata. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, ini sangat penting. Mari kita beribadah dengan sangat dekat kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentu dengan belajar bagaimana cara sholat, puasa, dan seterusnya. Fikih sangat penting. Tapi ketika kita berorientasi fikih semata, maka ini kerap kali kemudian menjadikan aspek-aspek penting dari ibadah itu terlupakan. Termasuk aspek ruhiyah misalnya. Tazkiyatun nafs tidak terjadi. Maka terkadang ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi kosong, menjadi kering, tidak memberikan dampak spiritualitas. Tidak ada pengaruh spiritualitas dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita beribadah dengan fikih oriented, kerap kali mengantar kita kepada dengan mudah untuk bertengkar, ya berkelahi, bahkan bermusuhan gara-gara perbedaan fikih tersebut. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini terlalu fokus kepada orientasi fikih semata. Nah, permasalahan ibadah yang ketiga biasanya terjadi adalah karena kalkulasi-kalkulasi itu. Ya memang ibadah yang kita lakukan ada namanya ihtisab. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada ihtisab di situ. Kata ihtisab itu kata hisabun, kalkulasi. Kita memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan ini terjadi kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Alif lam mim 30 pahala karena setiap huruf 30 pahala. 1 juz kita baca kita kalkulasi sudah berapa pahala. Seolah-olah dengan itu kunci surga sudah kita kantongi. Padahal toh pada akhirnya kita masuk surga ini bukan karena amalan-amalan kita. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, istilah kalkulasi ini bisa menjadi bahaya sendiri dalam ibadah-ibadah kita. Karena jangan sampai kalau dalam istilah saya, mudah-mudahan saya salah, jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah-ibadah yang bersifat kapitalistik sifatnya. Dan mudah-mudahan tidak. Nah, kalau ibadah-ibadah menjadi seperti ini, inilah yang kemudian kurang berdampak secara sosial dalam kehidupan kita. Maka kerap kali kita lihat ada orang di bulan Ramadan begitu taat, begitu keluar dari bulan Ramadan, tidak ada perubahan apa-apa. Bahkan mohon maaf, terkadang menjadi lebih lagi ya dalam hal pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran secara akhlak maupun pelanggaran secara sosial. Maka saya kira ibadah ini perlu kita rubah dari orientasi yang seperti tadi itu, cara ibadah yang memiliki masalah tadi itu, kepada ibadah yang saya selalu mengistilahkan bahwa ibadah itu harus mentransformasi kita. Harus ada transformasi yang terjadi, perubahan fundamental yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka bulan Ramadan ini saya ingin menyebutkan minimal ada 5 lah kira-kira transformasi harus kita dapatkan. Yang pertama adalah
Mudah-mudahan Ramadan dan puasa bulan Ramadan ini telah mentransformasi hati kita dan menjadikannya hati kita ini memiliki apa yang disebut dengan mentalitas ataupun kejiwaan yang solid itu. Ya. Tentu dalam prosesnya ini karena terjadi tazkiyah. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, bahwa puasa, salat dan zikir, ingat kepada Tuhan itu terjadi karena ada proses tazkiyah sebelumnya terjadi. Maka mudah-mudahan jiwa kita ini semakin bening, semakin bersih. Dan ini kemudian akan mengurangi dari rasa apa? Dari rasa kepungahan, keangkuhan, rasa iri, rasa hasad, macam-macam penyakit mental yang kerap kali menyinggapi hati manusia. Dan tentunya juga yang paling penting adalah bahwa dengan hati yang tenang itulah kita akan merasakan ketenangan hidup. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan tentu jauh lebih penting lagi bahwa di akhirat nanti yang akan menentukan seseorang itu akan bisa masuk ke dalam ridhanya Allah, udkhulu fi ibadi udkhul radiyatan mardiyah, dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, al-qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari itu anak-anak, keturunan, semua yang kita banggakan dari generasi yang kadang kita anggap ini hebat-hebat ini, maupun harta yang sudah kita kumpulkan itu la yanfa', tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha, kecuali yang siapa yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih ini. Maka mudah-mudahan Ramadan ini sudah memproses hati kita, jiwa kita menjadi jiwa yang lebih bersih lagi. Karena inilah menentukan sikap manusia. Jiwa yang bersih dan hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendorong kita kepada apa yang disebut dengan qurbah, kedekatan dengan Allah. Makanya ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang membicarakan tentang puasa itu, ada satu ayat yang seolah-olah berbeda. Dan ayat itu adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sampaikan aku ini dekat kepada mereka. Nah, kata fa inni qarib yang ditempatkan di ayat-ayat di tengah ayat-ayat Ramadan itu menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama daripada puasa ini adalah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Terjadi qurbah, ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang paling personal sifatnya. Dan ada koneksi intim yang terjadi antara kita dan Allah. Kalau kita sholat ya orang melihat, kita rukuk dan sujud orang bisa melihat. Apalagi sholat jamaah. Kalau kita zakat minimal 2 orang yang menjadi saksi, yang memberi dan yang diberi. Ada orang yang melihat. Tapi kalau haji ribuan bahkan jutaan orang yang melihat. Tapi puasa siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kita boleh saja masuk kamar, minum, keluar, pura-pura dahaga, kan bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kita tidak lakukan semua itu karena ada rasa kedekatan kita dengan Allah. Maka rasa kedekatan ini kemudian akan menumbuh suburkan perasaan al-ma'iyah ma Allah. Wa huwa ma'akum aina ma takunu. Dan Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan kalau sudah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akan menumbuhkan apa yang disebut dengan al-urwatul wuthqa, pegangan yang solid, yang kuat dalam kehidupan kita. Orang yang punya al-urwa, kebersamaan dengan Allah, dia tidak akan goncang dalam hidup ini. Menghadapi corona dengan kematian luar biasa di Amerika ini sudah sekitar 100.000 lebih yang meninggal dunia. Kita pun tidak perlu goyah dan goncang. Kenapa? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan usaha-usaha kita supaya tidak terdampak. Tapi kalau masih terdampak ya sudah, takdir Allah. Kalau sampai kita meninggal dunia sudah, mudah-mudahan kita dengan ikhlas kita syahidkan begitu di jalan Allah. Bagi kita optimis saja. Itu namanya ma'iyatullah dalam kehidupan kita. Nah, tentu ini yang pertama. Jadi transformasi hati, jiwa dan mentalitas ya. Yang kedua, mudah-mudahan bulan Ramadan ini telah memberikan transformasi ketaatan ya. Artinya apa? Ada perubahan lah. Perubahan yang terjadi. Ketaatan yang saya maksud tentu ketaatan dalam hal ubudiyat, ritual kita. Qiyamul lail kita tetap. Ya, jangan hanya di Ramadan ada salat tarawih sampai 20 rakaat, 8 rakaat, panjang-panjang baca Quran 1 juz. Tapi malam-malam yang lain nggak ada lagi salat qiyamul lailnya, kan begitu. Nah ini kan terjadi transformasi. Ya. Kemudian juga puasa-puasa yang kita lakukan. Kalau Ramadan kan sudah pasti fardu. Sekarang ada Syawal, kemudian ada Senin Kamis, ada Ayamul Bid. Nah ini kan kalau bisa kita lakukan semua ini, pembuktian bahwa ketaatan kita itu ada transformasi, ada perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi. Nah tentu bukan hanya ritual saja, tapi juga dalam ketaatan sosial kita. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini, di masa COVID-19, saya yakin bahwa
Terlalu banyak saudara kita di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan kita. Sekarang apakah ketaatan kita kepada Allah melalui kegiatan sosial ini mampu kita buktikan bahwa kita semakin meningkat? Puasa yang mengajarkan kita untuk membangun rasa solidaritas, a sense of solidarity itu. Bisa kita wujudkan nggak setelah bulan Ramadan? Puasa yang mengajarkan kita untuk mengurangi ketamakan dan kekikiran kita kepada dunia ini. Mampu nggak kita buktikan setelah puasa itu? Maka mudah-mudahan kemampuan kita membangun sense of solidarity, rasa solidaritas itu bisa kita buktikan setelah Ramadan. Dan itu yang disebut dengan transformasi ketaatan. Ketaatan ritual kita bersifat vertikal kepada Allah, maupun ketaatan kepada Allah melalui ikatan-ikatan horizontal kita. Bagaimana perilaku kita dengan tetangga, bagaimana cara kita berucap dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada transformasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ketiga karena waktu adalah pentingnya kita melakukan transformasi akhlak ini. Ini sangat esensial sekali dalam keberagamaan kita. Karena kalau seandainya agama ini adalah kelapa, lalu kita peras, maka santannya itu adalah akhlakul karimah. Itulah yang kemudian disimpulkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kenapa sampai Rasulullah mengatakan innama? Sesungguhnya saya saja. Seolah-olah itulah tugasnya. Karena sesungguhnya memang itulah cheese, itulah kejunya daripada agama kita ini. Intisari daripada agama kita ini untuk dunia ya. Ya di dunia ini. Kalau akhirat insya Allah intisarinya masuk surga. Rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia ini intisarinya ada pada perilaku manusia. Maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pasti mengantar kita kepada akhlak dan perilaku yang lebih baik lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fa haji misalnya, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Siapa yang melakukan ibadah haji, jangan melakukan kata-kata kotor, jangan melakukan kefasikan, dan tidak lagi melakukan bahkan argumen-argumen yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini kan semua adalah masalah akhlak karimah. Bahkan boleh jadi ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan ini kalau tidak sampai mengantar kita kepada perilaku akhlak manusia yang lebih baik lagi, maka tentu bisa dianggap kebangkrutan besar. Kenapa bangkrut? Karena mungkin secara fikih benar. Ibadah puasa kita rukunnya baik, wajibnya sudah, sunnah-sunnahnya pun bahkan kita sempurnakan. Ketika kita sholat juga, sujud rukuknya baik, gerakannya baik, bacaannya bagus-bagus. Demikian juga haji. Rukun syarat-syaratnya sudah kita penuhi secara fikih benar. Tapi ketika semua ritual ini tidak mengantar kita kepada perilaku yang benar dalam kehidupan kita, maka itu masih mengancam kita untuk menjadi bangkrut. Bangkrut dalam arti apa? Diterima sebagai amalan tapi tidak memiliki nilai. Tidak memiliki nilai. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar saja. Ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang kotor selama berpuasa, fala siyama lahu, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada kepentingan bagi Allah bahwa dia itu meninggalkan makanan dan minuman. Artinya sia-sia begitu. Ya mungkin secara fikih diterima gitu. Tapi nilainya tidak ada. Dan inilah yang kemudian menjadikannya dia bangkrut di hari akhirat nanti. Makanya ada hadis Nabi yang disebut hadithul muflis, hadis kebangkrutan. Jadi suatu ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ya para sahabat tentu memahami bahwa orang yang bangkrut itu yang tidak punya duit. Maka kata la dirham wala dinar lahu. Siapa yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar, tidak punya dolar, tidak punya euro, kira-kira begitu. Rasulullah mengatakan bukan itu. Yang bangkrut itu adalah siapa yang datang kepada Allah, menghadap Allah di hari akhirat nanti dengan puasanya, dengan salatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan zikirnya, dengan semua amalan ritualnya itu. Walakin syatama hadza, dia menyakitin ini, dia menggibah itu, dia memfitnah ini, dia pernah bohong kepada ini. Macam-macam perilaku yang pernah dilakukan kepada manusia. Maka di hari akhirat nanti ketika dia sudah siap untuk masuk surga karena semua amalan ritualnya itu, berbarislah orang protes. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini masuk surga? Maka Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat agar amalan baiknya diberikan kepada orang yang protes itu. Sampai amalan baiknya udah habis.
secara ritual ya. Habis, salatnya udah habis, puasanya habis, hajinya habis, umrahnya habis. Tapi orang masih antrian, maka dosa orang itu diberikan kepada dia. Maka orang yang tadinya sudah seharusnya masuk surga karena amalan ritualnya itu dilempar masuk ke dalam neraka. Itulah kebangkrutan yang sejati. Maka mudah-mudahan ibadah ritual kita termasuk puasa Ramadan ini tidak justru bangkrut pada akhirnya karena kita tidak bisa melakukan transformasi akhlak. Akhlak begitu sangat penting. Maka yang dipuji dalam Al-Quran itu tentang Rasulullah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena qiyamul lailnya. Rasulullah itu wajib qiyamul lail, wajib bagi beliau untuk tahajud. Tapi yang dipuji dalam Al-Quran bukan itu semua. Yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu memiliki perilaku akhlak yang sangat agung wahai Rasulullah SAW. Itu Allah memuji dalam Al-Quran begitu. Maka sekali lagi transformasi akhlak menjadi sebuah tuntutan setelah Ramadan ini. Nah tentu yang keempat adalah transformasi hidayah. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Maka mudah-mudahan kita ini selalu memperbaharui interaksi kita dengan Al-Quran. Memperbaharui interaksi dengan Al-Quran itu artinya selalu meningkatkan kualitas kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah kita membaca Alhamdulillah tadarusan di bulan Ramadan, tentu ada tuntutan untuk memahami. Jangan kita sekedar membaca saja. Nah setelah kita memahami maknanya, kita pahami tafsirannya. Setelah kita pahami tafsirannya, lalu kita kemudian insya Allah mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah setelah itu kemudian kita wajib menyampaikan kepada sesama manusia di sekitar kita. Maka interaksi kepada Al-Quran ini harus ada transformasi terus menerus. Jangan kita menjadi salah satu dari 3 kemungkinan yang sangat disayangkan. Muslim tapi menjadi bagian dari 3 kelompok ini. Yang pertama seperti seorang turis yang datang dari kampung ke kota, lalu diajak oleh temannya ke pinggir pantai. Begitu sampai di pinggir pantai, dilihat ada sampah-sampah, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa pantai ini nggak ada gunanya. Lautan ini nggak ada gunanya, hanya tempat sampah. Jadi jangan sampai kita nggak pernah mendalami Al-Quran, lalu seolah-olah mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu tidak punya nilai. Wal'iyazubillah. Hanya karena kedangkalan pemikiran kita. Yang kedua, jangan sampai menjadi seperti turis yang datang ke kota New York. Dia rent mobil, dia pinjam mobil, dia sewa mobil. Lalu dalam mobil itu ada map, ada peta. Tapi dia nggak pernah membuka peta itu. Atau dia membuka tapi nggak paham semuanya. Dia mau ke Bronx, akhirnya dia tiba di Brooklyn. Kenapa? Dia sendiri nggak tahu petanya kemana gitu. Nah Al-Quran itu peta kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai peta kehidupan kalau nggak pernah kita baca, nggak pernah kita pahami. Maka pahamilah Al-Quran itu sebagai peta kehidupan kita. Itu guidance, itu hidayah kehidupan kita. Atau seperti ada turis lain yang datang ke kota New York. Begitu sampai di JFK, imigrasi mengatakan kamu harus ikuti aturan di sini ya. Dia katakan saya nggak mau, ngapain? Saya juga punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak mau ikut aturan Amerika. Maka imigrasi mengatakan go back to your country, pulang. Maka orang dunia ini adalah kira-kira negaranya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kalau ada yang tidak mau ikut kepada aturannya Allah, keluarlah dari negerinya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini dimanapun adalah negerinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mari kita jadikan hukum Allah secara serius sebagai hukum kehidupan kita. Nah tentu saya tidak bermaksud bahwa dengan demikian kita tidak perlu melihat lagi hukum-hukum yang positif dalam negara kita. Selama hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu adalah terjemahan, itu adalah tafsiran daripada hukum Al-Quran. Ya, maka taat kepada hukum positif di sebuah negara, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu adalah ketaatan kita kepada Al-Quran juga sendiri. Nah itu transformasi hidayah. Mudah-mudahan kita betul-betul memperbaharui relasi kita dengan Al-Quran ini. Dan yang terakhir sekali adalah mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini terjadi transformasi karakter sosial. Ya. Maksudnya apa? Bukan hanya pribadi menjadi baik, tapi secara kolektif menjadi baik. Dan mohon maaf, Indonesia ini sebagai negara Muslim terbesar harus menjadi lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Jangan sampai kita ini memiliki title, gelar sebagai bangsa Muslim terbesar, tapi perilaku sosial kita juga yang semakin paling semeraut. Tidak disiplin, pertanggungjawaban publik juga tidak ada. Ya korupsi juga semakin menjadi-jadi. Nah ini kan tidak ada transformasi akhlak sosial dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita semakin disiplin, semakin teratur. Ya kalau kita mengendarai mobil di jalan semakin baik. Ya jangan kita kemudian harus belajar nyerobot untuk bisa belok ke kanan. Sudah dikasih lampu tanda misalnya, yang di belakang ngebut malah. Maka dia harus belajar nyerobot. Ya kalau belajar nyerobot di jalan, bisa nyerobot di kantor, bisa nyerobot di pasar, bisa nyerobot di parlemen, dan seterusnya. Hak orang bisa diambil, begitu maksud saya. Maka mari kita belajar
disiplin secara sosial. Nah, pada akhirnya kalau semua ini bisa kita lakukan, terjadi transformasi betulan, maka insya Allah kata Rasulullah SAW, kharaja kayomi waladhu ummu. Kita keluar dari bulan Ramadan ini seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita. Nah, inilah yang kita istilahkan barangkali dengan ansya'na min ba'dihi qarnan akharin. Kita datangkan generasi yang baru. Maka mudah-mudahan kita menjadi generasi yang baru. Generasi yang baru bukan berarti lahir secara fisik kembali, tapi ada mentalitas yang baru, ada mindset yang baru, ada perilaku yang baru, dan ada perilaku sosial, karakter kemasyarakatan yang baru pula. Itulah yang disebut dengan kayomi waladhu ummu, dan mudah-mudahan itu pula yang dimaksud dengan new normal society. Walaupun kita menjadi new normal society bukan karena corona, tapi karena ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lakukan. Kita dibentuk oleh Islam. Kita jangan dibentuk oleh corona. Terlalu kecil membentuk, kalau corona yang membentuk kita. Terlalu kecil kalau COVID-19 yang merubah kita menjadi lebih baik. Kita seharusnya dirubah menjadi lebih baik oleh akidah dan Islam kita ini. Dan kalau semua ini tercapai, insya Allah itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita sudah mencapai tingkatan ketakwaan. Karena tingkatan ketakwaan itu adalah proses-proses hingga pada akhirnya insya Allah la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kembali mengharap kepada Allah dalam keadaan Islam insya Allah. Saya kira demikian, pas waktunya 30 menit. Saya akhiri hadanallahu wa iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi sudah banyak beberapa poin yang disampaikan, ya, mulai dari bagaimana dengan situasi pandemi saat ini kita bisa merasakan bahwa Allah itu qarib, Allah itu dekat. Bukan hanya Allah itu hadir di masjid, tapi juga di rumah-rumah kita. Sehingga ketaatan kita kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita meskipun di rumah itu merupakan bentuk komitmen. Lalu bagaimana juga puasa Ramadan kemarin bisa membantu kita melakukan transformasi terhadap diri kita melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, menjadi new normal selepas dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ini harusnya menjadi new normal kita berupa lahir dalam kondisi bertakwa. Mungkin saya ingin minta waktunya sedikit, mungkin 15 menit, beberapa pertanyaan. Ini ada satu yang sudah masuk. Mau tanya Ustadz, bagaimana agar nikmatnya ibadah yang sangat dirasakan saat Ramadan bisa tetap dirasakan di bulan-bulan lain? Ya, dalam agama kita kan ada konsep yang sangat penting yang selalu kita ingat. Dan konsep itu namanya konsep istiqamah. Ya. Sesungguhnya ketika kita sholat, lalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu makna penting daripada ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, berikanlah saya keistiqamahan di atas jalan yang lurus ini. Karena tuh alhamdulillah kita itu sholat merupakan bukti bahwa kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Tapi bagaimana agar kita bisa terjaga di jalan lurus itu? Istiqamah dalam jalan yang lurus itu. Maka istiqamah ini ya menjadi kata kunci dalam keberhasilan semua ibadah yang kita lakukan. Dan kalau kita melihat seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu punya keistiqamahan. Istiqamah itu sungguhnya bisa diartikan secara simpel ya follow up lah. Follow up. Jadi masing-masing punya follow up. Ya. Seperti wudhu yang kita lakukan itu. Kita mencuci tangan kita, mencuci mulut kita, wajah kita, lengan kita, kepala kita ini kemudian kita usap dengan air, lalu kita cuci kaki kita. Ini bukan tanpa ada istiqamah, tanpa ada follow up. Kalau tangan kita ini cuci di saat berwudu, tapi kemudian setelah sholat kita ngambil hak orang, berarti kan tidak ada istiqamah di situ. Ya, kita berkumur-kumur ketika wudhu, tapi lisan kita ini masih gibah orang, masih fitnah orang, masih caci orang, bohong kepada orang. Berarti kan nggak ada istiqamahnya di situ. Kalau kepala ini kita usap dengan air, tapi kita ini masih secepat emosi, negative thinking, berarti kan nggak ada istiqamahnya di situ. Kalau kaki kita ini basuh, kita cuci, tapi kemudian berjalan membawa kita ke jalan yang batil, berarti itu nggak ada istiqamah wudhu kita di situ. Salat yang kita lakukan Allahu Akbar, itu berarti kita harus menghadirkan kebesaran Allah dalam hidup kita. Tapi ketika kita di pasar lupa hukum-hukum Allah, itu nggak ada istiqamahnya. Atau kita mengucapkan Assalamualaikum di salat kita, tapi kemudian di luar kita masih juga menyakitin orang, tidak menimbulkan ketentraman dan kedamaian kepada orang, itu nggak ada istiqamah itu. Maka apa yang kita rasakan selama bulan Ramadan itu, dari kedekatan kita kepada Allah dengan hati yang tentram melaksanakan perintah Allah Ramadan itu harus kita terus menerus kita jaga sampai kita keluar bulan Ramadan. Ingat kata istiqamah ini. Karena istiqamah ini yang kemudian akan menjamin diterimanya sebuah amal. Syaitan itu salah satu permainannya adalah diberikan kepada kita semangat ya.
diberikan kita kesempatan untuk bersemangat penuh di awal-awal. Itu peran syaitan itu. Tapi begitu pertengahan, begitu terakhir semakin berkurang. Dan itu bisa kita lihat kenyataan itu. Coba kalau bulan-bulan biasa di bulan Ramadan kita lihat di masjid-masjid. Kalau awal-awal Ramadan itu masjid penuh. Begitu mulai pertengahan mulai berkurang. Sampai pada akhirnya sudah semakin sedikit. Padahal nilai Ramadan itu semakin berakhir semakin tinggi. Karena malam-malam ada 10 terakhir itu sangat luar biasa. Ada satu malam yang Lailatul Qadar. Tapi justru banyak orang yang lari dari masjid di akhir Ramadan. Itu permainan syaitan. Maka syaitan akan bermain terus bahwa kita merasakan sesuatu di awal-awalnya. Kita semangat luar biasa. Manis kita merasakan. Begitu sudah mulai berakhir, sudah mulai kita turun, down semangatnya. Bahkan begitu kita keluar lupa semuanya. Tidak lagi kemanisan jiwa kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Maka katanya ada pada istiqamah ini. Mari kita senantiasa ingat bahwa dengan istiqamah itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu